Shalom, shalom. Gimana kabarnya? Coba saya mau lihat tangan-tangan yang luar biasa, boleh diangkat tangan pada pagi hari ini. Masih belum semua? Ditahan. Ya puji nama Tuhan. Kalau bisa tangannya dua-dua diangkat. Karena kita merasakan kebaikan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kami datang menghampiri tahta kudus-Mu. Kami persiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami bawa penyembahan kami yang terbaik untuk menyukakan hati-Mu Yesus. Terima kasih jika pada pagi hari ini Engkau boleh memberikan kami kesehatan. Engkau boleh memberikan kami umur yang panjang. Dan kami mau pakai semua yang Kau berikan kepada kami untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Selama 7 hari Tuhan, 6 hari kami bekerja, Kau sudah turut campur tangan bekerja Tuhan. Kau sudah memberkati setiap buah-buah tangan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami persembahkan 1 hari ini hanya untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Di waktu yang singkat ini Tuhan, kami mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Kami tinggalkan setiap masalah-masalah pekerjaan kami. Kami tinggalkan setiap pergumulan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau fokuskan untuk menyembah Allah kami yang dahsyat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau tetap Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Sebab hanya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain. hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, Tak tergoyahkan Kau tetap Allah. sungguh Kau dahsyat di dalam hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada.
jemaat saya undang bisa bangkit berdiri, katakan. Saja yang mulia, Engkau saja yang layak kami tinggikan pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan hati kami semuanya bersuka cita karena perbuatan-Mu begitu besar, perbuatan-Mu begitu ajaib di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Taruh roh puji-pujian di dalam mulut kami masing-masing Tuhan, sehingga setiap kami pada pagi hari ini tidak tahan jika tidak menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hati kami siap memberikan yang terbaik lebih lagi buat Engkau Yesus. Karena ada begitu banyak perbuatan-Mu Tuhan. Ada begitu banyak pekerjaan-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berikan kami roh sukacita-Mu Tuhan untuk kami melompat. Untuk kami bertepuk tangan meninggikan Raja di atas segala Raja. Yang siap memuji Tuhan. Yang siap bertepuk tangan dan melompat bagi Tuhan bersama-sama saya katakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Yang merasakan kedahsyatan Tuhan di sepanjang hidupnya boleh lambaikan tangan. Haleluya. Banyaklah yang Kau lakukan Tuhan. Bagiku ya
buat Tuhan kita yang perkasa. Haleluya, bisa kasih tos kiri kanan. Katakan, Yesus kita luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kita mau lebih dahsyat lagi meninggikan Tuhan. Sebab Dia Yesus kita yang perkasa. Amin. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja, segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Yesus, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja, segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Pujikan Tuhan dengan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembahkan Tuhan, baik siang dan malam. Ajaib Bapa Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa, kuasa di tangan-Nya. Ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja, segala Raja, kuasa-Nya tetap sama. Pujikan Tuhan dengan kekuatanmu, kuasa-Mu Tuhan nyata dalam hidup ini. Ku sembahkan Tuhan, baik siang dan malam. Ajaib Bapa Yesus, pujikan Tuhan dengan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembahkan Tuhan, baik siang dan malam. Ajaib Bapa Yesus, katakan ajaib Bapa. Ajaib Bapa Yesus, dengan iman kami katakan Engkau ajaib Tuhan. Bapa Yesus, haleluya. Sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk bisa duduk kembali. Saya ngos-ngosan Bapak Ibu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau bersaksi sedikit saja, makanya agak dicepatin. Kami sekeluarga bersyukur. Tunggu sebentar ya. Lagi ngos-ngosan. Di bulan ini Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Di mana 1 tahun yang lalu saya sudah sampaikan kesaksian di tempat ini tentang rumah kami. Dan puji Tuhan, Kamis yang lalu kami mendapat info bahwa semua proses klaim asuransinya sudah selesai. Rumah kami semuanya sudah lunas dibayarkan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan hari Kamis ini tadi kami datang ke bank menanyakan kapan kami bisa mengambil agunannya, sertifikatnya. Lalu kata pemimpinnya mengatakan bahwa ini lagi dalam proses nggak langsung keluar begitu ya, karena nggak semudah itu mengeluarkan sertifikat. Jadi ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Kami bersyukur ini penantian kami yang cukup panjang, 1 tahun kami berdoa
Dalam satu hari mungkin bisa sampai 5 kali, 6 kali, bahkan doa makan pun saya doakan Tuhan selesai, cepat selesai. Dan puji Tuhan semuanya sudah selesai, tinggal menunggu waktunya kami mengambil sertifikat rumah kami bersyukur Tuhan buat percepatan yang luar biasa. Kami melihat bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat, amin. Itu kesaksian pertama. Dan kesaksian yang kedua, selain melihat perbuatan Tuhan yang baik dalam kehidupan kami keluarga, kami keluarga besar pun saat ini diizinkan sama Tuhan untuk melihat kembali perbuatan Tuhan yang dahsyat. Secara khusus buat tante saya, Ibu Sandra. Awalnya kami tidak menyangka, bahkan 1 minggu ini otak saya mengatakan, Tuhan, saya nggak mampu berpikir, saya nggak mampu mencerna maksud Tuhan apa dalam sakit penyakit yang Tuhan izinkan atas hidup Bu Sandra. Dan kemarin Senin ke Banjar, dan kami dikagetkan lagi sama satu kabar yang membuat saya 1 minggu ini kayak orang stres gitu ya, kayak udah nggak bisa mencerna lagi pekerjaan Tuhan. Pokoknya udahlah berserah aja. Ternyata tante saya bukan cuma hanya sakit kista, atau yang sudah saya saksikan juga bukan cuma hanya kanker serviks stadium 3. Ternyata setelah sampai di Banjar, dokternya mengatakan bahwa tante saya juga kena tumor ganas. Ternyata lalu dokternya mengatakan kami sengaja memang gak kasih tahu pasien, takut pasiennya stres. Ketika tahu pasiennya kanker serviks aja dia udah stres gitu. Jadi dia menjaga supaya jangan ada yang tahu. Pokoknya udah nanti hari Senin tindakan operasi dan sekaligus kemo untuk kanker serviksnya. Saya mengatakan, Tuhan, apa sih rencana Tuhan dalam hidup tante saya? Kalau boleh dibilang, tante saya, ya kalau boleh dibilang dia juga taat, setia, dia juga pelayanan. Saya nggak ngerti. Memang selama seumur hidupnya tante saya nggak pernah sakit, sakitnya cuma demam, batuk, pilek itu saja. Tapi sekali sakit Tuhan benar-benar izinkan, dan saya cuma berkata sama Tuhan, Tuhan berikan tante saya kekuatan. Mungkin secara medis tindakan operasi dan kemo itu hanya sebatas bertahan. Tapi kami percaya jika hari ini tante saya masih bisa bertahan, saya tanya, keadaan tante saya gimana? Ya seperti biasa aja, nggak seperti orang yang sakit kanker atau tumor, masih bisa jalan. Kemarin 1 minggu ini kakinya udah bengkak semua gitu, besar sekali kakinya. Tapi saya tanya lagi sama sepupu saya, gimana keadaan tante saya? Ya puji Tuhan katanya udah kempes, udah bisa lagi beraktivitas. Aktivitasnya cuma jalan, duduk itu aja Bapak Ibu. Dan saya mengatakan bahwa Tuhan kami tetap perkasa. Tuhan kami tetap ajaib, walaupun misalnya Tuhan tidak mengadakan mujizat, saya secara pribadi tidak akan kecewa gitu ya. Tuhan tetap dahsyat dalam hidup keluarga kami, dan saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan tolong berikan kekuatan kepada tante saya untuk tetap terus berharap, percaya sama Tuhan. Masalah Tuhan Yesus sembuhkan atau tidak itu bonus. Yang saya mau Tuhan benar-benar bawa tante saya untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena jujur, jika Bapak Ibu ada di posisi seperti itu, kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Satu-satunya saya cuma mengatakan, Tuhan berikan tante saya kekuatan. Jadi 1 minggu ini ada 2 perbuatan Tuhan yang luar biasa. Satunya suka, satunya duka. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus tetap dahsyat, amin. Tuhan Yesus tetap perkasa, Tuhan Yesus tetap ajaib, amin. Jadi Bapak Ibu, seberat apapun saat ini, mungkin sakit penyakitmu engkau bergumul puluhan tahun tapi tidak sembuh-sembuh. Lihat tante saya, sekaligus Tuhan izinkan 3 penyakit yang secara manusia itu menggetarkan iman seseorang. Dan yang pastinya bayang-bayang kematian itu sudah di depan mata, itu gak bisa dipungkiri. Tetapi mari pada pagi hari ini saya mengajak buat setiap Bapak Ibu semua, apapun yang terjadi, sakit penyakitmu atau pergumulanmu, mari katakan, aku mau tetap cinta Yesus, amin. Siapa yang mau berkomitmen, saya mau tetap cinta Yesus selamanya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Mampukan kami untuk mencintai Engkau dalam setiap keadaan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu menjadikan Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk selalu mengucap syukur dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang kami hadapi, tetapi Allah kami jauh lebih besar dari setiap masalah kami Tuhan. Terima kasih Yesus yang terutama di dalam hidup kami. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. yang terutama di dalam hidup ini, Memuliakan namanya. katakan dengan segenap hatimu pujian ini di hadapan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau tetap cinta Engkau, cinta Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Yesus tetap yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tidak pada saat situasi tertentu. Tapi mari kita belajar untuk mencintai Tuhan dalam setiap situasi. Apapun keadaan kita, belajarlah untuk tetap memiliki cinta, kasih yang sejati pada Yesus. Apapun keadaannya, apapun keadaannya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya.
belajar untuk mencintai Yesus, mengasihi Yesus dalam setiap keadaan kita. Haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya. Glory, amen. Terima kasih, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta apapun keadaan kami ya Tuhan. Haleluya, Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Glory, glory. Amen. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Cinta Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Yesus, kami cinta Engkau. Glory. Haleluya. 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 Yesus. Glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Glory, glory. Terpujilah namamu Bapa di surga. Bapa yang sungguh baik dalam setiap musim kehidupan kami. Kami percaya bahwa setiap apapun yang kami alami, yang terjadi pada hidup kami Tuhan, semuanya tidak lepas daripada kuasa-Mu. Tetaplah Roh Kudus-Mu memberikan kami kedamaian di saat kami menjalani kehidupan hari-hari kami Tuhan, yang tidak bisa kami tebak apa yang sedang terjadi, yang tidak bisa kami pahami Tuhan. Kami tetap ada damai, tetap merasa tenang, karena kasih-Mu nyata Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang kami terima. Kami tetap terus membawa di dalam doa untuk pemulihan kesehatan Ibu Sandra yang saat ini sedang dirawat Tuhan di Banjarmasin. Kami masih kuasa mujizat Tuhan terjadi sampai hari ini. Engkau tahu yang terbaik buat kehidupan Ibu Sandra. Kami tidak pernah meragukan Tuhan rancangan-Mu di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau.
Kami percayakan para dokter, perawat yang menangani kesembuhan Ibu Sandra Smith Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, sebentar kami akan belajar firman. Roh Kudus menolong setiap kami. Kami berdoa dan kami siap diberkati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya masih berhutang, ada satu poin lagi firman Tuhan yang saya bagikan. Masih ingat ya, minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan dengan judul apa? Segenggam tepung. Ya. Dan pagi hari ini saya melanjutkan untuk poin terakhir. Ya. Ada dua hal besar yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Jadi saya tanya kemarin waktu mendengarkan khotbah, poinnya tepung itu apa? Ya, segenggam tepung. Nah, terus tepungnya yang mau disebutkan apa? Ini mungkin otomatis bisa ganti. Ya, yang mau saya sampaikan adalah yang pertama bahwa sebuah keajaiban Allah itu terjadi dari sesuatu yang sederhana. Ya, judulnya segenggam tepung. Jadi enggak banyak Bapak Ibu, tidak 1 kilo, tidak 2 kilo, tapi cuma segenggam tepung. Nah, ini berbicara bahwa keajaiban, mujizat Allah, ya dari Allah ini bisa terjadi dari sesuatu yang sederhana. Oleh sebab itu tetaplah kita berfokus kepada Allah saja. Apalagi segala sesuatu yang dalam dunia ini sifatnya sementara, ya. Dan kita juga belajar kemarin dengan poin ini supaya tidak ada Allah lain dalam hidup kita. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan lanjut poin yang kedua. Segenggam tepung. Pelajarannya yang kedua adalah meskipun keadaannya sedang tidak baik, ya kondisinya terbatas, tapi hidup ini harus berlanjut apapun keadaannya. Ya, tetaplah terus berlanjut kehidupan kita. Mari kita akan melihat dasar firman Tuhan. Ya. Di dalam 2 Raja-Raja, 1 Raja-Raja, minta maaf, 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 10 sampai ayat 14, tapi saya batasi ayat 12 dulu ya Bapak Ibu. Bisa kelihatan yang di belakang? Bisa ya? Bisa mohon bangkit berdiri, kalau kelihatan kita akan baca bersama-sama. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 10 sampai 12. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Maaf ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, diseragamkan saja ya. Bahasa Indonesia masa kini. 1, 2, 3. Maka pergilah Elia ke Sarfat. Ketika tiba di pintu kota itu, ia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu kata Elia kepada janda itu, "Ibu, tolong ambilkan sedikit air minum untuk saya." Ketika janda itu sedang berjalan untuk mengambil air itu, Elia berseru, "Ibu, bawakan juga sedikit roti." Janda itu menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah yang disembah oleh Bapa, saya bersumpah bahwa saya tidak punya roti. Saya hanya mempunyai segenggam tepung terigu di dalam mangkok dan sedikit minyak zaitun di dalam botol. Saya sedang mengumpulkan kayu api untuk memasak bahan yang sedikit itu, supaya saya dan anak saya bisa makan. Itulah makanan kami yang terakhir. Sesudah itu kami akan menunggu mati saja." Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu ketika membaca ayat ini, seorang janda tadi dalam kondisi berkelebihan, pas-pasan atau kekurangan. Kurangan ya, pas ya, pokoknya pas dan mendekati kekurangan. Keluarga ini, ibu dan satu anak
hanya memiliki stok terakhir, yaitu terigu sebanyak 1 genggam. Apapun keadaan kita, situasi yang tidak memungkinkan, tetaplah kita maju, tetaplah kita berjalan. Ya, apapun keadaannya itu. Firman Tuhan berkata, ketika tiba di pintu kota itu, ia melihat seorang janda mengumpulkan kayu api. Pada masa itu belum ada kompor gas. Kalau bahasanya sekarang ini diterjemahkan dalam bahasa sekarang, seorang janda sedang mencari tabung gas 3 kilo. Mungkin seperti itu kalau bahasa sekarang ini. Artinya bahwa ibu ini tahu bahwa kondisinya, keadaannya ini sudah enggak memungkinkan. Hanya cuma 1 genggam ini aja. Mungkin bisa berpikir, ada yang ngapain deh ngapain sih masak? Karena tinggal sisa sedikit aja, sudahlah kita menerima nasib aja, kita akan mati. Kita masak ini juga nanti akan mati, enggak kita masak juga akan mati karena enggak ada apa-apa. Tetapi kita melihat pelajaran hari ini Bapak Ibu, mungkin saat ini kondisi kita tidak memungkinkan, tetaplah bergerak maju. Karena saya ada beberapa poin di sini, kenapa kita harus melanjutkan hidup ini, meskipun keadaannya tidak memungkinkan. Pak, warung saya sepi Pak, usaha saya sepi Pak, tanaman saya ini Pak harganya hancur Pak. Situasi dalam lingkungan pekerjaan sudah enggak enak Pak. Apapun keadaannya mungkin kita mengalami situasi yang enggak enak. Kita belajar hari ini, mari kita tetap terus maju, bergerak jalan di dalam pimpinan Tuhan. Karena Bapak Ibu, kenapa kita harus hidup kita harus berlanjut dalam setiap keadaan kita. Karena kita percaya bahwa Allah selalu memelihara hidup kita. Amin. Ada pemeliharaan Allah nyata terjadi kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihinya. Coba Bapak Ibu bisa merenungkan terlebih dahulu poin yang pertama ini. Bahwa pemeliharaan Allah itu nyata terjadi kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihinya. Bukan hanya sekedar janji. Pemeliharaan Allah ini bukan hanya sekedar statement. Tetapi ini nyata. Apakah Bapak Ibu percaya enggak bahwa pemeliharaan Allah itu nyata terjadi dalam hidup kita? Apakah Pak itu hanya sekedar klis aja lah. Itu hanya sekedar ungkapan saja. Dia menjadi pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu percaya enggak bahwa Allah itu memelihara hidup kita sampai hari ini? Amin. Saya enggak maksa Bapak Ibu. Mari kita mengenali Allah yang kita sembah ini dengan pengenalan secara pribadi. Bukan karena sebatas agama saya Kristen, hari Minggu saya ke gereja. Tapi kita enggak pernah bersekutu secara pribadi dengan Allah. Jadi kita enggak pernah mengalami penyertaan Allah. Kasihan sekali. Padahal Allah itu bisa hadir setiap hari, kapanpun, dimanapun, apapun situasinya. Allah hadir di situ. Dan kami menghidupi itu Bapak Ibu. Kami percaya kalau sampai hari ini bahwa Allah mengasihi kami. Allah mengasihi gereja ini. Kalau hanya sekedar Tuhan pasti mengasihi saya, tapi saya enggak mengalami itu, suatu saat saya akan kecewa dengan Tuhan. Tapi kalau saya percaya sungguh-sungguh bahwa Allah itu hadir dan memelihara hidup kami, apapun situasinya, saya akan tetap berjalan lurus. Ya. Seberapa banyak Bapak Ibu pagi hari yang percaya bahwa sampai hari ini Allah itu memelihara saya. Haleluya, terima kasih. Kita harus percaya bahwa Allah itu sungguh memelihara, memperhatikan hidup kita. Apalagi di dalam kitab Ulangan, ada janji Allah. Ulangan pasal 5 ayat 10 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Mohon maaf Bapak Ibu yang membawa Alkitab, saya masih suka menggunakan dalam terjemahan lain karena ini mudah bisa dimengerti. Tetapi kepada orang-orang yang mengasihi aku dan yang taat kepada perintahku, apa Bapak Ibu? Aku akan menunjukkan kebaikan hatiku atas keluarganya sampai
ribuan generasi. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan janji omongan kosong, enggak. Tapi ini benar detail digenapi dalam kehidupan orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa bagaimana Tuhan mengasihi gereja ini dengan menerima berkat yang luar biasa. Ya, dan Bapak Ibu bisa menikmati berkat itu secara tidak langsung Bapak Ibu. Kita percaya bahwa itu adalah bukti bahwa Allah itu memelihara setiap kehidupan kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita mau taat kepada Allah. Perhatikan janjinya, aku akan menunjukkan kebaikan hatiku atas keluarganya sampai ribuan generasi. Artinya terus menerus ya, keturunan kita, generasi kita akan dipelihara oleh Allah. Ini suatu janji Allah yang luar biasa. Alami itu Bapak Ibu ya. Tidak hanya sekedar saya mendengar saja, tapi terimalah ini dan alami bahwa Allah itu hadir tengah-tengah kita. Allah itu senantiasa memelihara hidup kita. Apakah Anda masih percaya dan setia mengasihi Tuhan di saat yang sulit? Dan situasi yang tidak pernah berubah, situasi yang jauh dari harapan. Kira-kira masih tidak kita percaya? Apakah kita sudah mulai ragu-ragu? Apakah kita sudah mulai, hambar Pak. Buktinya doa saya sampai hari ini belum dijawab Tuhan. Ada nggak doa yang tidak pernah dijawab Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang berani bersaksi, Pak, doa saya dijawab Tuhan? Selain keluarga Mas Daniel, karena barusan disaksikan bahwa keluarga ini sudah menerima jawaban Tuhan. Siapa yang percaya bahwa doa saya sudah dijawab Tuhan, Pak? Bisa angkat tangan? Oke, terima kasih, terima kasih. Mari kita tetap percaya meskipun situasinya berbeda, situasinya sulit ya kita alami. Tetaplah kita percaya. Ataukah ini Bapak Ibu? Atau apakah Anda mulai ragu dan tidak lagi setia mengasihi Tuhan dan mulai mencari jalan keluarnya sendiri di saat yang sulit dan tidak pernah berubah, situasi yang jauh dari harapan? Apakah kita mulai ragu sama Tuhan? Apakah tetap setia? Sekali lagi Bapak Ibu, janji Tuhan begitu nyata. Ya, janji Tuhan terlalu besar. Dia berkuasa atas perkataannya ketika dia berjanji, pasti digenapi. Amin. Karena dia Allah, dia manusia. Ya, dia adalah Allah yang berkuasa, yang mampu untuk memberkati setiap janji-janjinya. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Ya. Tetapi kepada orang yang mengasihi aku dan yang taat kepada perintahku, aku akan menunjukkan kebaikan hatiku dan keluarganya sampai ribuan generasi. Kenapa Bapak Ibu kita harus tetap berlanjut ya, apapun situasinya, tetap maju di dalam Tuhan apapun situasinya, karena kita percaya pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin. Tetaplah percaya Bapak Ibu, maju saja ya. Pak, dagangan saya, usaha saya dan sebagainya, kondisi saya seperti ini, kesehatan saya seperti ini, tetaplah kita setia, maju di dalam Tuhan. Jangan pernah kendor iman kita. Amin. Karena ada pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata. Sekarang yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita bisa dapatkan di sini, hidup harus berlanjut apapun situasinya. Ya, Allah ingin supaya kita tetap bisa berbuah bermurah hati di masa sukar. Kenapa kita harus tetap terus melanjutkan kehidupan kita meskipun kita dalam kondisi yang sulit, keadaan yang susah, tetap setia beribadah, tetap setia berdoa, tetap setia membaca firman Tuhan. Tadi disaksikan ya Ibu Marla di sini bahwa doa untuk mendapatkan jawaban Tuhan tidak 1-2 hari, bertahun-tahun. Tadi kita mendengar dan berapa kali satu hari berdoa? 5 kali. Bahkan diselipkan waktu doa makan pun diselipkan. Wah, luar biasa. Dalam situasi ketika dia berdoa, keluarga ini berdoa sekali, 2 kali enggak dijawab. Mereka melihat keadaan yang enggak ada perubahan, enggak ada berita apa-apa. Tetapi mereka tetap mau dalam situasi yang belum ada tanda-tanda jawaban.
mereka mau berbuah, apa itu? Tetap tekun berdoa, tetap setia berdoa. Jadi mari kita tetap melanjutkan kehidupan kita dalam keadaan yang sulit ini supaya kita ini bisa berbuah. Ya. Firman Tuhan ayat 13 dikatakan, jangan khawatir ibu, kata Elia kepadanya. Silakan ibu membuat makanan untuk ibu dan anak ibu. Tapi sebelum itu buatlah dahulu satu roti kecil dari tepung dan minyak itu dan bawalah kemari. Mic saya terlalu pelan nih Pak ya. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, tetaplah berbuah kemurahan hati di masa yang sukar. Bermurah hati pada saat berkecukupan, itu hal biasa. Namun bermurah hati di saat masa sukar adalah luar biasa. Sang janda ini tidak dalam keadaan sekali lagi kelebihan, tapi dalam keadaan kondisi berkekurangan. Bapak Ibu sangat masuk akal, ya sebenarnya ibu janda tadi, ya dia mengatakan, Pak minta maaf, nggak ada berkat buat Bapak, karena berkatnya ini hanya pas untuk saya dan anak saya. Berkat ini, roti ini adalah stok terakhir. Kami makan, habis itu kami kenyang, tidak ada yang dimakan lagi Pak, maka kami akan mati, karena memang stoknya tinggal ini. Jadi kalau mau berbagi Pak, ya mohon maaf Bapak harus mengerti, kami dalam keadaan tidak punya. Nanti Pak ya, kalau rumah saya yang di sana itu laku keras Pak, tak berkati Pak. Nanti Pak, kalau saya dapat bonus dari pekerjaan Pak, saya berkati Pak. Jadi masuk akal secara manusia ya, dalam keadaan kekurangan, aduh nanti dulu lah, ya mohon mengertilah. Hamba Tuhan, pendeta, gereja mengertilah kondisi saya ini gak memungkinkan. Tapi hari ini Bapak Ibu kita belajar, tetaplah kita berlanjut apapun keadaan kita. Tetaplah kita setia menunjukkan kasih kita kepada Allah tidak pernah berubah. Apapun keadaannya. Karena Tuhan mau kita ini berbuah di masa yang sulit. Katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita berbuah pada posisi kita berkelimpahan, itu hal biasa. Tapi kalau kita berbuah dalam kondisi yang tidak memungkinkan, yang berkekurangan, itu luar biasa. Amin. Katakan kanan kiri, hal luar biasa kalau memberkati dalam kekurangan. Pak panjang men, udahlah pakai bahasa sendiri-sendiri. Penting sampaikan kepada kanan kiri. Memberkati dalam keadaan berkelimpahan itu hal biasa. Memberkati dalam kekurangan itu hal luar biasa. Ini yang kita bisa pelajari dari kisah janda. Jadi kita beralih kepada kehidupan seorang janda ini ya. Kualitas iman seseorang akan terlihat jelas pada saat mengalami situasi yang sukar. Jelas. Kalau posisinya kita semua dalam keadaan baik, Bapak Ibu, wah imannya luar biasa. Ada jemaat yang kemarin, jemaat kita yang berangkat ikut KKR, ya belum kesaksian hari ini ya, oleh-olehnya ini apa. Jangan bilang Pak mangganya habis. Enggak, bukan itu maksud saya. Ada oleh-olehnya di sana semangat semua. Ada ribuan yang hadir waktu acara KKR Kebangunan Rohani, wah luar biasa. Tetapi ketika mereka pulang ke daerah masing-masing, pertanyaannya, situasi yang sulit, apakah bisa punya iman yang terbakar pada saat yang ramai tadi? Nah terkadang Bapak Ibu kita bisa memiliki iman yang kuat karena kondisi lingkungan kita yang sedang berapi-api. Tapi kalau kondisi keadaan kita yang tidak baik Bapak Ibu, masih tidak kita bisa berapi-api, masih tidak kita ini memiliki iman yang kuat. Kualitas iman seseorang akan terlihat jelas pada saat mengalami situasi yang sulit, yang sukar. Ketika kita sukar, apakah kita tetap mau menyembah Tuhan? Ketika keadaan kita sulit, ekonomi kita sulit, keadaan kita, kondisi badan kita sedang sakit-sakitan, bisa enggak kita mengatakan Tuhan baik? Seperti yang disaksikan Ibu Marla tadi. Situasinya ada dua hal, baik dan tidak baik, tetapi memutuskan tetap Tuhan itu baik. Nah ini Bapak Ibu,
bisa menunjukkan iman kualitas kita ini kapan? Dalam kondisi yang buruk, bisa enggak kita mengucapkan Tuhan itu baik? Apakah kita mengeluh? Kalau kondisinya sedang baik, kita mungkin bisa mengatakan haleluya, puji Tuhan. Sulit Bapak Ibu kita menemukan kualitas seorang kalau keadaan hidup kita sedang baik. Pasti selalu mengatakan amin, luar biasa. Tapi kalau kondisinya buruk, bisa enggak kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Kualitas iman seorang akan terlihat jelas pada saat mengalami situasi yang sulit. Jadi mari dengan keadaan yang sulit ini tetaplah kita berjalan maju. Tetaplah menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan. Jangan mundur. Kalau kita dulu tetap setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh, kita berpuasa sungguh-sungguh, kita membaca firman Tuhan sungguh-sungguh. Keadaan yang sulit tetaplah tekun melakukan itu semua. Amin. Jangan berubah Bapak Ibu. Kita juga melihat beberapa contoh. Satu contoh di sini ada seorang janda. Dalam situasi yang buruk sekalipun, dia tetap bisa berbuah, bermurah hati. Di dalam Lukas pasal 21, Bapak Ibu tahu ya ceritanya ini. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ini juga bicara seorang wanita, ya, dia janda, miskin juga. Dalam 1 Raja-Raja 17 dikatakan sana seorang janda, di sini pun juga seorang janda di perjanjian baru. Ada seorang janda yang miskin, ya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Yesus melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Yesus melihat juga seorang janda miskin memasukkan berapa? 2 peser ke dalam peti itu. Uang kecil Bapak pada waktu itu. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Wow, kenapa Bapak Ibu? Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bukankah ia memberi seluruh nafkahnya? Situasi yang sulit, situasi yang sukar, yang jauh dari harapan kita tidak menghalangi untuk kita tetap maju terus melakukan kasih Tuhan, mempraktekkan kasih Tuhan. Jangan berhenti kita memiliki perbuatan kasih Tuhan karena kondisi ekonomi, karena kesehatan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang janda di Sarfat ini, mari kita bisa berbuah di musim yang kering, di musim yang sulit. Amin. Kasih salaman kanan kiri, mari kita tetap terus berbuah. Bapak Ibu, iya. Kalau tanaman ada musimnya, ya. Kalau sudah waktunya ini cabai ya, nggak tahu umur cabai berapa bulan? Ya, berapa bulan? 3 bulan Pak? 85 hari. Tergantung jenisnya. Wah repot ini. Ini tergantung perawatannya. Wah susah lagi. Tapi Bapak Ibu, kalau tanaman cabai itu terlalu tua, maka buahnya akan tidak maksimal. Ya, ada yang mengecil, mengkerut dan sebagainya tidak maksimal. Kalau tanaman Bapak Ibu, itu memang benar bisa terkendala dengan faktor usia, umurnya. Tapi buat manusia, apapun keadaan kita, ekonomi kita, kondisi fisik kita yang sudah berumur, itu tidak menghalangi kita untuk bisa melakukan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Setuju ya? Sampai kapanpun Bapak Ibu, selama kita masih bisa bernafas, kita bisa kok berbuat kasih. Ya, saya ada satu ayat yang akan kita bahas ya. Mazmur pasal 92 ayat 13. Perhatikan Bapak Ibu, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon, orang benar. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Jadi kita hidup di dalam kasih Tuhan itu tidak dibatasi dengan keadaan.
tidak dibatasi dengan usia kita. Faktor masa yang sulit itu, Pak saya sudah umur Pak, enggak mungkin saya bisa melakukan itu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita selama kita masih hidup dalam dunia ini, sampai masa tua pun kita masih bisa berbuah untuk melakukan kasih Tuhan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu jangan mengatakan, aku sudah umur, kamu yang muda. Ayo semangat ya, gantian. Tidak Bapak Ibu, mari kita mau tetap setia apapun keadaannya kita ya. Kondisi kita tidak menghalangi, ekonomi kita, usia kita tidak menghalangi untuk kita tetap terus hidup di dalam kasih Tuhan. Setuju ya? Amin. Ini tadi, sebuah tanaman dapat berhenti berbuah karena faktor usia. Namun hal ini tidak terjadi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Selama napas masih ada, maka usia tidak menghalangi kita untuk tetap berbuah manis. Kondisi buruk ekonomi tidak menghalangi kasih setia kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan tetap terus setia, karena Tuhan itu memelihara hidup kita, karena Tuhan juga merindukan di dalam masa yang tidak memungkinkan itu, kita bisa berbuah manis, terutama untuk sesama kita. Sekarang yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Hidup harus berlanjut apapun situasinya, ya, karena kita akan melihat hasilnya. Ketaatan kepada Allah di masa sukar mendatangkan keajaiban. Taat. Saya akan mengambil kisah dari hambanya tadi, keluarga Mas Daniel, bagaimana keluarga ini terus bergumul ya mengenai surat rumah. Bapak Ibu, kadang-kadang pergumulan ini Tuhan izinkan kita harus ada harga. Ada proses panjang. Saya enggak tahu ya mereka ini berdoa apa waktu pas bareng-bareng ataukah pribadi juga berdoa masing-masing, saya tidak tahu. Tetapi mereka ini terus taat. Mereka bergumul untuk kerinduan mereka. Ya, ketaatan kepada Allah di masa sukar mendatangkan keajaiban. Kita melihat ayatnya pada pasal 17 ayat 15. Lalu pergilah janda itu melakukan apa yang dikatakan Elia. Maka mereka bertiga mempunyai persediaan makanan yang cukup untuk berhari-hari lamanya. Dan seperti yang sudah dikatakan Tuhan melalui Elia, mangkok itu selalu saja berisi tepung dan botol itu pun selalu berisi minyak. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira seorang janda, wanita janda yang dicatat dalam 1 Raja-Raja 17 ini akan mengalami tidak keajaiban Tuhan kalau seandainya tidak mau taat melakukan apa yang diperintahkan Nabi Elia? Mengalami tidak? Ya. Kalau seandainya seorang janda tadi lebih mendahulukan pikirannya, logikanya, kalau ini aku bagi, ini aja pas untuk saya dan untuk anak saya. Kalau tak bagi lagi untuk hambanya Nabi Elia, dia tambah sedikit dong, tambah cepat mati. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ini aja sedikit aja. Ini cukup untuk saya dan untuk anak saya. Masa ada hamba Tuhan yang minta juga bagian. Nah, nanti bagaimana? Pasti kurang. Ini aja kami makan tidak kenyang. Kok malah minta bagian? Kalau seorang janda tadi berhenti sampai di situ dan lebih memprioritaskan logikanya dalam hidupnya, saya janda ini tidak akan pernah mengalami keajaiban daripada Tuhan. Nah, berapa kali kita melewatkan keajaiban mujizat Allah terjadi dalam hidup kita karena kita terus memprioritaskan pikiran kita, logika kita, ini enggak masuk akal, ini enggak masuk akal. Sangat disayangkan sekali. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja. Amin. Ya, supaya apa? Ya mujizat Allah itu bisa tergenapi karena cara kerja Tuhan itu tidak pernah bisa kita bayangkan dengan otak kita ini. Jadi yang terakhir, mari kita belajar taat saja. Tuhan ngomong apa dengan kita? Sebuah kesaksian Bapak Ibu yang kemarin pernah saya singgung, tapi mungkin akan secara detail aja. Hari Sabtu pagi sekitar jam 2, saya kadang bangun jam 1, tidur agak sore, ya biasanya saya jam 9 sudah tidur, jam 8 tidur, jadi bangun tuh jam 1.
Saya bangun Bapak Ibu, bukan terbangun, saya bangun jam 1 dan saya memang pergumulan tentang gereja ini Bapak Ibu ya. Karena melihat kondisi bangunan yang sudah mulai perlu ada perbaikan. Dan di saat saya bergumul itu, saya bawa dalam doa satu nama muncul Bapak Ibu. Dan Tuhan menyebutkan ibu ini. Sudah gitu aja Bapak Ibu. Dan saya mau belajar taat. Sebenarnya ketika Tuhan mengatakan itu dalam hati saya, nama itu, saya sungkan. Saya enggak mau. Saya datang kepada ibu ini dan menceritakan tentang keadaan gereja, saya enggak mau. Karena saya melihat ibu ini juga pergumulannya dalam keluarga luar biasa, meskipun dalam usaha diberkati Tuhan. Tapi saya enggak mau. Saya cukup bergumul lama Bapak Ibu, sekitar 2-3 jam waktu itu. Tetapi kembali lagi ketika saya abaikan suara Tuhan itu, saya enggak tenang. Dan saya mau belajar, oke deh Tuhan, kalau Tuhan mau saya membuatkan sebuah proposal kepada ibu ini, saya akan buat. Akhirnya Bapak Ibu, pagi itu saya membuat sebuah proposal mendadak. Ya. Dan paginya saya print, kemudian malamnya Bapak Ibu saya antar. Padahal saya mau membatalkan, saya enggak enak. Ini benar-benar enggak Tuhan mau saya bawa proposal ini kepada ibu ini. Kalaupun toh Tuhan mengizinkan ibu ini memberkati, minta maaf Bapak Ibu. Saya masih berpikiran manusia, realistis saja. Paling ya berapa juta sih? Mungkin bayangan saya 5 juta. Ya, 5 juta. Atau 2 juta. Tapi saya belajar taat. Ketika saya berikan Bapak Ibu, saya pun juga sampai kepada ibu ini, saya mengatakan tolong doakan ya. Tolong doakan proposal ini. Saya hanya mau belajar taat. Saya sampaikan juga pada ibu. Ibu tahu kan rasanya bagaimana kalau kita nggak taat, melakukan apa yang Tuhan suruh, rasanya di sini ganjil terus. Iya sama. Oke deh saya terima ya. Dia panggil saya langsung David karena memang kami sangat dekat. Ya, oh ya David, saya doakan ya. Saya pulang Bapak Ibu, saya plong rasanya. Terima kasih Tuhan, saya sudah membuat sebuah proposal dan saya berikan kepada nama orang yang Tuhan kasih kepada saya. Plong Bapak Ibu, saya pulang, sudah, enjoy. Saya tidak punya pikiran apa-apa, tetapi yang terjadi ternyata ibu ini setelah menerima proposal dari saya semalaman dia bersaksi tidak bisa tidur. Hari Minggu pagi, usai kita ibadah, semua sudah pulang, hanya beberapa jemaat yang masih ada. Ibu datang ke tempat ini. Dan dia membawa berkat yang luar biasa. Dan kita bisa mengadakan sebuah perubahan, ya, perbaikan gereja ini dan membeli beberapa sound di sini. Belajar dari ketaatan. Saya tidak tahu Tuhan ngomong apa kepada Bapak Ibu beberapa hari ini. Atau beberapa waktu lalu yang sampai hari ini belum dilakukan. Belajar peka, belajar taat. Ya. Karena saya percaya ketaatan inilah sumber daripada keajaiban itu bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Belajar taat Bapak Ibu. Ya mungkin situasinya tidak memungkinkan. Wanita ini pun juga mungkin kondisinya punya alasan, saya nggak akan memberi dah. Karena kami pun kurang. Kan seperti itu biasanya. Pak, kurang Pak. Tidak cukup Pak, buat keluarga aja kurang Pak. Mana bisa memberkati. Tapi kalau Tuhan ngomong Bapak Ibu, beranilah melangkah seperti seorang janda ini. Ketaatan kepada Allah di masa sukar mendatangkan keajaiban. Ya, kalau kita memberi dari kelebihan, melakukan karena kita berkelimpahan, itu hal biasa. Tapi dari kekurangan, kita akan melihat mujizat Tuhan. Gereja ini sudah mengalami mujizat Tuhan. Karena saya belajar mau taat. Ya. Dan luar biasa, janji Tuhan itu digenapi. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Ketaatan adalah langkah awal bagi siapa saja untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Jadi kuncinya di sini Bapak Ibu saya tahu, Pak saya mau mengalami mujizat Tuhan. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Apa? Taat. Ya, ketaatan kita ini tidak selalu harus berjalan masuk akal. Namanya taat. Ya, kadang-kadang ada hal yang tidak masuk akal, kita harus berani menerobos itu. Seperti wanita, orang janda ini,
Dia menerobos dari keterbatasannya. Dan di situ dia menemukan ada mujizat, keajaiban. Kami memutuskan ya bersama beberapa jemaat waktu itu mengambil lahan di tempat ini pun juga karena kami mau belajar taat. Dalam perjalanan kami mencari lahan karena di kota ditolak Bapak Ibu, dan saya sempat mengunjungi seorang jemaat yang waktu itu ada tinggal di Betang. Ketika sampai di sini Tuhan ngomong, bangun di gereja di situ, di sini artinya. Dan ketika kami putuskan, ya kami ambil ini. Pada waktu itu Bapak Ibu melihat kondisi lahan ini, waduh ya ampun, ini apa namanya, tanahnya jenisnya apa namanya, gambutnya itu sangat tebal sekali. Ini posisi parit Bapak Ibu, airnya dalam sekali. Saya putuskan, oke deh kalau memang Tuhan mau di sini. Padahal ya ampun masih sepi semua. Saya ingat Bapak Yanto, ketika masukkan tiang di dalam ini, dia tenggelam. Akhirnya saya bilang, Pak naik Pak. Saya nggak berani ngundang Pak Rudi, karena Pak Rudi belum disampit waktu itu. Kalau Pak Rudi masuk ya, mungkin segini aja. Dia malah mainan air, nggak kerja-kerja mainan air dia. Nah, akhirnya Pak Yanto saya suruh naik, saya yang dalam. Dan saya masuk segini Bapak Ibu, rumput ini air, nggak masuk akal. Dan mau taat, saya belajar taat. Dan Bapak Ibu ingat ada mujizat luar biasa. Berkali-kali saya foto posisi gereja ini waktu pas bikin panggung ini. Enggak pernah bisa jadi. Blank. Saya ambil posisi dari tempatnya Ibu Setepu di situ blank. Dari depan sana blank, dari depan sana blank. Dan setelah gereja ini jadi Bapak Ibu, Bapak Suyanto baru bercerita. Bapak ingat enggak waktu Bapak foto waktu itu enggak pernah bisa nampak gambarnya. Ada cahaya besar terang Pak di tempat ini. Oh saya merinding. Loh kenapa Bapak enggak bilang waktu itu saya jepret? Jadi saya enggak perlu berkali-kali jepret enggak dapat. Dia simpan sampai gereja ini jadi, baru ngomong, Bapak enggak pernah berhasil jepret pot gereja ini karena ada apa terang, ada cahaya yang sangat terang sekali. Dan inilah bukti bahwa Tuhan itu akan bekerja kalau kita mau taat, setia dalam hal kemustahilan. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi kalau kita mau melangkah di situ, mujizat Allah terjadi. Dan saya melihat sekarang ini, Bapak Ibu bisa melihat bangunan gereja bisa kita nikmati bersama-sama, bisa ibadah dengan nyaman. Ini karena ketaatan tadi, menerobos yang enggak mungkin. Buat Allah tidak ada mustahil dan Tuhan selesaikan bangunan itu. Puji Tuhan. Ini semuanya karena kasih Tuhan, amin. Jadi mari kita tetaplah kita taat untuk mengalami keajaiban mujizat daripada Tuhan. Mujizat bertumbuh, mujizat pertumbuhan rohani juga harus dimulai dari ketaatan. Tidak bisa kita memiliki, Pak saya ingin mengalami kedewasaan rohani. Tanpa kita mau taat kepada Tuhan itu mustahil. Mari kita mau belajar taat supaya kita mengalami mujizat Tuhan dan kita pun juga bisa mengalami kedewasaan rohani kita. Kesimpulannya, segenggam tepung dalam 1 Raja-Raja pasal 17 berbicara tentang sebuah keajaiban Allah. Itu terjadi dari sesuatu yang sederhana. Jadi Bapak Ibu kalau kita dalam masa situasi yang sederhana, yang berkekurangan, yang tidak memungkinkan, tetaplah sabar di situ, tetaplah belajar menikmati proses kita di situ. Karena Allah sanggup melakukan keajaiban besar pada posisi yang sederhana tadi. Amin. Jangan buru-buru kita keluar mencari jalan sendiri Bapak Ibu. Tetaplah percaya, apalagi kita adalah anak Tuhan yang selalu dipelihara Tuhan. Kita percaya kok, Tuhan percaya kok bahwa kita ini akan senantiasa memelihara hidup kita. Jadi sebuah keajaiban Allah terjadi dari sesuatu yang sangat sederhana. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah menghendaki supaya kita tetap mengarahkan hati dan bergantung penuh kepada Allah dalam segala musim kehidupan. Tetaplah kita berserah pada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Yang kedua, hidup ini harus berlanjut apapun situasinya, apapun keadaannya, karena adanya pemeliharaan Allah. Tetap terus berbuah kebaikan serta taat dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya renungan firman Tuhan 2 minggu ini segenggam tepung membawa hidup kita untuk semakin berserah kepada Tuhan. Di masa-masa yang sulit selalu ingat pandang wajah Yesus. Di kondisi yang seperti itu Tuhan sanggup melakukan mujizat yang besar dalam hidup kita. Tetap setia mengasihi Tuhan. Mari kita akan berdoa.
Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar seperti wanita yang ada di Sarfat ini, di mana kami mau Tuhan mengalami kuasa mujizat-Mu. Kami mau Tuhan hidup kami dipakai oleh Allah menjadi berkat. Apapun keadaan kami ya Tuhan, biar kiranya Tuhan terus akan memberikan kami kekuatan di masa-masa yang tidak memungkinkan, di masa-masa yang sulit. Biarlah kiranya kami tetap memiliki hati yang bermurah hati. Kami boleh berbuah, kami tetap bisa terus melakukan ketaatan, kesetiaan di dalam situasi yang sulit. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu, memberkati setiap kami, ya kiranya iman kami semakin terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Masa-masa sulit, masa-masa yang sukar, ya kiranya kami boleh tetap mengasihi Tuhan. Kasih kami tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi ini. Haleluya, amin, puji Tuhan. Puji nama Tuhan, bila kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kita simpan di dalam hati kita, dan ketika kita keluar dari tempat ini kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan kepada yang bertugas bisa maju ke depan untuk bisa melayani kita semua. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Tapi karena Roh-Mu lah yang memberikan kami kekuatan untuk bisa tetap terus menjadi penyembah-penyembah-Mu yang hidup Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengangkat buat setiap persembahan kami yang kami bawa di rumah-Mu ini Tuhan.
Kiranya Tuhan terlebih dahulu menyuci dan menguduskan setiap rupiah yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga setiap pemberian yang kami bawa semuanya boleh berkenan, semuanya boleh Tuhan menyukakan hati-Mu. Kami persembahkan persembahan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini akan Kau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Jiwa-jiwa boleh banyak dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Rumah-Mu ini boleh dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau pakai buat seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah dengan taat Tuhan rela menabur bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya Allah kami tidak pernah berhutang dengan umat-Nya Tuhan. Jika umat-Mu setia taat, maka Engkau lebih lagi Tuhan menunjukkan kesetiaan dan ketaatan-Mu dalam hidup kami. Kau memberkati buat setiap jemaat-Mu yang sudah menabur usaha pekerjaan mereka, Engkau urapi Tuhan. Rumah tangga mereka akan Kau jaga, yang Kau lindungi Tuhan. Dan kiranya apapun hari-hari ini Tuhan, akan Kau selalu senantiasa buat berhasil dalam setiap pekerjaan sidang jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang mengalami meja kosong akan Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika kami memiliki iman di hadapan-Mu, di situ akan ada pertolongan-Mu yang ajaib bagi umat-Mu Tuhan. Kami persembahkan Tuhan, persembahan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati lawatan-Mu, kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, terlebih lagi firman-Mu boleh kembali mengingatkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan Bapak Tarijo yang dimana pada hari ini Tuhan kami mendengar bahwa kondisinya sedang menurun Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan sendiri akan menyempurnakan kesembuhannya Tuhan. Kami hanya bisa memandang berharap kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan hamba-Mu hanya berasal daripada Engkau Tuhan. Engkau menjamah mengurapi Bapak Tarijo Tuhan. Kami mendengar jika hamba-Mu ini juga sudah tidak bernafsu makan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau pulihkan nafsu makannya Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh kembali bisa dengan normal Tuhan untuk makan dan minum Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Ibu Karti sebagai istri, sebagai penolong. Berikan roh kesabaran Tuhan untuk melayani suaminya Tuhan. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat yang sama Tuhan akan Kau kerjakan dalam kehidupan Bu Karti Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami mengucap syukur Tuhan jika hamba-Mu Bapak Prengki bisa datang beribadah di tempat ini. Terima kasih buat kemampuan, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Kiranya Tuhan terus akan menyempurnakan setiap pemulihan Bapak Prengki Tuhan. Kau urapi di dalam nama Yesus. Buat jemaat-Mu yang lain Tuhan yang bergumul juga dengan sakit penyakit mereka. Buat Ibu Mujianti Tuhan, Ibu Tuti, Ibu Rahel Tuhan. Bila kiranya bilur-bilur-Mu yang akan menyembuhkan mereka secara sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, jemaat-Mu mulai dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, orang tua, dewasa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menyertai keluar masuk kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Apa saja yang dikerjakan oleh umat-Mu akan Kau buat berhasil. Engkau jauhkan kami dari orang-orang yang ingin berniat jahat atas setiap usaha pekerjaan kami. Engkau jauhkan kami dari kebangkrutan Tuhan. Engkau jauhkan kami dari berbagai macam belalang pelahap yang ingin mencoba mencuri berkat yang Kau curahkan kepada kami Tuhan. Jauhkan kami juga dari kecelakaan, mara bahaya yang membawa maut Tuhan. Semua kami tolak di dalam nama Yesus. Tutup bungkus seluruh jemaat-Mu sepanjang minggu ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga sepanjang minggu ini kami boleh berjalan dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Richard yang saat ini sedang sakit di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga menjamah bagian perutnya yang tidak normal Tuhan. Kami berdoa oleh darah-Mu, bilur-bilur-Mu, Richard boleh disembuhkan Tuhan. Sehingga Tuhan besok anak-Mu ini boleh beraktivitas ke sekolah Tuhan. Dan boleh kembali minggu nanti beribadah di tempat ini Tuhan. Tutup bungkus keluarga Bapak Suhardi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berikan mereka daya tahan tubuh yang kuat Tuhan, yang kebal yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Izinkan kami sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami memberikan pujian kami, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Sebab Engkau yang mulia Tuhan, Engkau saja yang layak Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tangan dan yang
kedua tangan kita di hadapan Bapa di surga. Jemaat yang saya kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang, kembali ke tempat kita masing-masing, meninggalkan tempat ini. Dan biar kiranya kita pulang membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah dari kasih Allah Bapa di surga. Dan kita pun juga pulang membawa berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa tinggal dalam hidup kita. Persekutuannya mulai pagi hari ini, sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, menjemput kita semua. Maranatha, kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Silakan duduk, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu semua. Baik, mungkin ada